Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim di Rizkuna Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi salah satu warga atau salah seorang mahasiswi yang tinggal di tengah hutan kayak gini nih, teman-teman. Nah, ini akses jalannya kayak gini, seperti ini, jalan setapak menuju ke sana, menuju ke rumah salah seorang mahasiswi tersebut. Ini sebagai motivasi bagi kita. Beliau kan seorang mahasiswi, tinggal di tengah hutan kayak gini, jalan setapak kayak gini, tidak memutuskan patah semangat beliau untuk mengejar cita-cita beliau di dalam dunia pendidikan ini, teman-teman. Tinggal di tengah hutan saja, beliau masih ingin mencari ilmu di dalam dunia pendidikan supaya hidupnya bisa berubahlah pada intinya. Apalagi kita yang tinggal di kota-kota besar, tinggal di perkampungan, tinggal di pedesaan, jangan sampai patah semangat untuk mengejar cita-cita kita, terutama di dunia pendidikan. Seperti apa kisahnya? Makanya tontonin terus video dari Rizkuna Channel sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video dari Rizkuna Channel sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki, dipanjangkan umurnya. Yang masih sakit, semoga oleh Allah diangkat penyakitnya. Yang masih punya hutang, semoga hutangnya cepat terbayar lunas. Yang masih jomblo, semoga cepat ketemu dengan jodohnya. Yang sudah menikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Dan juga yang masih belum mempunyai pekerjaan, semoga cepat mempunyai pekerjaan supaya bisa menafkahi anak dan istrinya. Yang belum punya rumah, semoga di awal tahun sampai akhir tahun 2022 ini kita semua bisa mendapatkan rumah. Yuk langsung saja kita simak kisah seorang mahasiswi yang tinggal di tengah hutan seperti ini. Jalannya becek kayak gini, teman-teman, karena sekarang lagi musim penghujan. Ya, kalau misalkan jalannya belum ditap, belum dibeton atau belum diaspal ya pasti kayak gini kalau misalnya hujan. Ini juga kayak bekas pijakan ban sepeda motor. Tapi kebayang kalau menurut saya sepeda motor masuk ke sini, saya aja nyerah nih kalau misalkan bawa sepeda motor kayak ke jalan tanah kayak gini, pasti licin banget ya, teman-teman. Mungkin orang-orang yang sudah terbiasa atau orang-orang yang punya keahlian lebih dalam membawa sepeda motor bisa masuk ke dalam hutan kayak gini, teman-teman. Ngerai. Oke, ayo kita berjalan. Semoga aja, karena ini saya datang ke sini tuh tepat jam 11 siang ya, teman-teman. Semoga aja si teteh mahasiswi tersebut ada di rumahnya, tidak kemana-mana, tidak sedang ke kampus. Kalau ke kampus sih nggak mungkin ya, karena sekarang belajar online. Tapi belajar online di hutan kayak gini, emangnya ada sinyal internet ya? Ya udahlah, nanti kita aja ngobrol sama si tetehnya. Oke. Di tengah siang hari kayak gini saya berjalan ke tengah hutan, teman-teman. Oh, sekelilingnya ini itu ada apa tuh, teman-teman? Itu ada kayak gubuk ya, gubuk derita. Pohon bambu, terus di samping-samping itu merupakan pohon apa itu namanya ya, pohon ini nih. Kalau di daerah sini mungkin kebanyakan pohonnya pohon albasia, jati, dan juga yang lainnya ya. Oke, kita berjalan, teman-teman. Bismillah, semoga aja ketemu dengan, karena ngeri juga ya siang bolong kayak gini menuju tengah hutan, tidak ada satu orang pun. Nah itu, ini merupakan area perkebunan warga mungkin ya, warga sekitaran sini. Ada gubuk juga, tapi saya tidak menemukan orang di sini, teman-teman. Oke, ini saya menemukan pertigaan. Ini jalan yang pertama, jalan yang kedua. Tapi kemungkinan besar kalau ke jalannya ini nggak mungkin. Soalnya jalannya itu sudah penuh dengan rumput atau semak-semak belukara kayak gini. Mungkin kan ini nih, ini
jalan yang sering dilewati masyarakat, bukan masyarakat ya, pada intinya si teteh itu kalau misalkan berangkat ke kampus ataupun para warga yang berkebun di sekitaran sini. Oh, itu di belakang sana itu merupakan area pegunungan teman-teman. Wih, ngeri ya, ngeri banget ya. Gimana kalau misalkan malam hari datang ke sini? Wih, kebayang kalau misalkan si teteh pulang kuliah kesorean atau kemalaman harus melewati jalan kayak gini. Gimana tuh menurut kalian? Kalian serem gak? Kalau saya nggak tahu berani atau tidak nih. Oke, kita berjalan lagi teman-teman. Itu di bawah sana itu merupakan area pesawahan. Nah, itu ada satu kayak kelihatannya itu genteng dari rumah tersebut tuh. Gentengnya tuh udah kelihatan dari sini nih tuh. Oke, mudah-mudahan tuh yang ini nih. Nah, yang ini mungkin gentengnya tuh. Mudah-mudahan saja si tetehnya ada di rumah ya teman-teman. Oke, kebayang gak sama teman-teman kalau misalkan malam hari datang ke sini? Saya mah mungkin gak berani. Hebat, ini seorang wanita lagi. Tapi untuk listrik ada nggak ya? Misalkan listrik di sini tuh ada listrik nggak ya? Oke teman-teman, kita lanjut berjalan teman-teman. Oke. Jalan kira-kira nih teman-teman yang sudah pandai bawa motor bisa nggak bawa motor ke sini? Saya aja yang cowok nggak bisa, nggak berani, malah nggak berani teman-teman. Kalau misalkan bawa motor jalannya setapak kayak gini. Masih jauh teman-teman. Ini ada sebuah kolam atau apa nih, bisa teman-teman lihat. Oke, nanti bisa teman-teman lihat ini kolam atau apa namanya sih, genangan air ya. Jadi jalannya muter ya, padahal tadi rumahnya udah kelihatan di bawah sana. Jadi kayak kita muter kayak gini teman-teman akses jalannya. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di rumahnya si teteh, mahasiswa yang tinggal di pedalaman seperti ini. Assalamualaikum Ibu. Nah, tapi kebetulan si tetehnya nggak ada Bu ya, lagi ada kepentingan di kampusnya. Nah, ini foto-foto si teteh sama rekan-rekannya mungkin Ibu ya. Kalau si teteh yang mana sih Bu? Si tetehnya yang mana Bu? Nah, ini. Yang ini. Oh, nah ini jadi ini si teteh anak dari si ibu ya Bu, dan si bapak yang sekarang kuliah. Nah, ini berarti foto bersama rekan-rekannya teman-teman. Nah, ini juga ini sama Bu ya, lagi ada acara mungkin Bu ya. Oke, nah ini mungkin kalian pada tahu ibu ini adalah Ibu Ilah ya Bu ya. Iya. Orang tua dari teteh apa namanya Bu? Teh Heni. Teh Heni itu kuliah di universitas mana sih Bu? Di Universitas 11 April. Di Universitas 11 Di Unsap. April, di Unsap ya Bu ya. Nah Ibu, ini saya mau tanya nih Bu, misalkan kan Ibu pernah bercerita kepada saya waktu si tetehnya kecil. Iya. Kalau misalkan jalannya kan jalan setapak ya Bu ya, jalan kecil, jalan kecil kayak gitu. Si tetehnya kalau misalkan berangkat sekolah SD waktu sekolah dasar ya Bu ya, digendong sama ibu karena takut seragamnya kena kotor. Nah, kalau sekarang sudah besar kayak gini, gimana sih Bu? Masih diantar atau gimana Ibu sama ibu misalkan mau berangkat kuliah atau gimana? Ya, yang sekarang sudah besar mah ya itunya iya gitu.
Belajar mandi sendiri mungkin ya, berangkat sendiri. Belajar sendiri terus mandiri. Berangkat sendiri. Nah Ibu kan kalau sekarang zamannya kuliah online ya Bu ya, karena musim pandemi kayak gini kampus-kampus sekolah-sekolah pada apa ya, daring semua, daring. Jadi istilahnya belajar online. Kalau misalkan belajar online emang di sini sinyal internet ada sih Bu? Ada. Bagus sinyal internet. Bagus. Oh iya benar ya Bu ya, karena saya juga ini handphone saya pakai sinyal Telkomsel, di sini sinyalnya manteng banget. Jadi mungkin memungkinkan buat si Teteh untuk bisa belajar daring atau belajar online ya Bu ya. Ya. Oke. Nah Ibu misalkan si Teteh nih, karena kan kalau kuliah jauh ya kan, ini dari pelosok Ibu jauh banget kalau misalkan kuliah ke kota. Pasti berangkat pagi pulang sore, kadang juga pulang malam. Itu kalau misalkan pulang malam hari Bu, si Teteh sendiri datang ke sini jalan kaki atau gimana sih Bu? Jalan ke rumah ke sini jalan kaki. Jalan kaki. Itu biasanya Di jalan besar jalan kaki ke sini. dijemput atau sendiri maksudnya gitu tuh Bu? Dijemput. Karena Kalau malam. karena mungkin Ibu selaku orang tua dan juga si Bapak khawatir ya Bu ya, apalagi anak perempuan Gitu, lewat jalan hutan kayak gini takut ada apa-apa di jalan Bu ya. Tapi kalau misalkan pulangnya siang atau sore mah mungkin jalan kaki sendiri, nggak datang sendiri. Enggak. Nah ini keseharian Ibu sendiri apa sih Bu, keseharian Ibu tuh? Di rumah. Misalkan bertani. Iya bertani gitu. Nah si Teteh juga suka membantu-bantu si Ibu misalkan bertani, menanam padi, jagung, terus tembakau dan suka membantu. Suka membantu. Berarti Kalau anak yang berbakti kepada orang tua Bu ya. Iya. Emang kalau dulu nih Bu, kalau sekarang kan udah daring itu udah hampir 2 tahun ya Bu ya, di rumah terus. Tapi sekarang si Tetehnya lagi keperluan, ada kepentingan yang lain karena bentar lagi ujian Bu ya. Bentar lagi ujian, jadi si Tetehnya pergi ke kampus. Jadi saya tidak bisa ngobrol, mungkin lain waktu, lain kesempatan bisa ngobrol bersama si Teteh ya. Iya. Semoga apa saya datang ke sini si Tetehnya lagi ada ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, untuk biaya sekolahnya sendiri, untuk biaya kuliah sana sendiri, itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar ya Bu ya. Besar. Itu dari beasiswa pemerintah atau biaya pribadi sih Bu? Biaya pribadi. Biaya pribadi, berarti bukan beasiswa ya Bu ya. Bukan. Nah Ibu ini mendorong, mensupport anaknya walaupun kerja serabutan ya Bu ya. Misalkan bertani, berkebun di sini ya Bu ya. Dan hasil pertaniannya sendiri, hasil perkebunannya sendiri dipakai buat biaya kuliah Teh siapa tadi itu namanya? Teh Heni Nuryani supaya si Teteh bisa lebih baik lagi dari kedua orang tuanya mungkin ya Bu ya. Kalau Ibu mungkin Ibu Bapak lulusan SD, anaknya mah nggak boleh lulusan SD, harus gitu, lebih tinggi ya Bu ya. Benar ya, benar. SD nggak lulus. Oh, Ibu nggak lulus SD? Lulus. Bapak nggak lulus menjadi kelas 4 Kelas 4. Emang kenapa sih Bu? Duka zaman dulu Bapak ngintannya sore ieu nanti cenah sepuhna pangintan kumaha. Tong sekolah iya do mau cenah. Mohon kalian tadi teraskan Oh gitu. Jadi tapi upami murang kali mah kalau anak mah pengen lebih dari itu, gitu. dari orang tua Bu ya. Nah Ibu ini ya apa? Kalau misalkan suka ada peribahasa nih orang kampung sering mengatakan buat apa anak perempuan sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya pada ke dapur juga. Itu alasan Ibu kenapa sih Bu? Misalkan ada yang ngomong kayak gitu, Ibu jawabnya kayak gimana? Jawab Ibu teh perihan Ibu kitunya zaman dulu SDG gitu mun ieu tama lulusan SD-nya gitu. Murang kalima upami ieu mah hoyong sukses, tiasa muliakeun. Mohon ujung-ujung dapur nama sadayana ge sami bae ka dapur. Gitu nya bisi ayeuna pada mal negeri da sami gitu ari istri mah gitu Iya masak mah gitu. Janten panginten jadi gini teman-teman, walaupun banyak persepsi dari tetangga, dari misalkan komentar dari tetangga bilangnya ngapain disekolahkan tinggi-tinggi ujung-ujungnya ke dapur juga. Jadi tapi Ibu tidak menjadi hambatan buat Ibu misalkan untuk membiayai kuliah si Teteh tersebut karena punya prinsip Ibu, rezeki itu udah ada yang ngatur, yang maha kuasa. Walaupun seorang perempuan memang benar pas ujung-ujungnya ke dapur itu karena banyak pejabat yang menjadi DPR, yang jadi menteri, yang jadi yang lainnya lah, pada para pejabat yang perempuan tetap menjalankan tugasnya sebagai pejabat tersebut, tapi kalau di rumah menjadi ibu rumah tangga yang baik ya Bu. Tetap aja emang cuman bedanya kalau ibu rumah tangga yang nggak sekolah mungkin
hanya diam di rumah, tapi ibu rumah tangga yang wanita karir disebutnya Bu Iya, ya, wanita iya. karir punya berpendidikan, paginya kerja, sorenya di rumah seperti Nah, itu Bu ya Bu ya. Iya, Dan iya. semoga kita doakan si Teteh cepat-cepat lulus kuliah, cepat-cepat mendapat sukses, pekerjaan. mendapat Amin, pekerjaan. amin. Ibu, kalau itu semesternya udah semester berapa sih sekarang? Sekarang semester 6. Semester 6, semester 7, semester 8, berarti tinggal 1 tahun lagi ya Bu ya. Lagi. Emang si Teteh usia berapa Ibu? Usia 21 21 tahun. Iya. Nah itu Ibu, tahun 2000. oh tahun 2000. 2000 tahun 2000 yeuna lahirnanya. Oh gitu. Upami yeuna nama April. Tapi si lahirna Tetehnya udah menikah atau gimana sih Bu? belum. Oh belum menikah. Belum. Tapi udah ada calon yang mungkin. Udah. Ah udah. Tapi tak aca dia. Gimana Bu? Gitu duka ira-iranya nya gitu tak aca nang toskeun. Oh belum pasti. Belum pasti. Kalau calonnya si Teteh di mana sekarang? Gitu. Di Banten. Di Banten itu apa? Kerja atau gimana? Kuliah upami ieu kerja sehari-hari nama. Oh jadi kuliah sambil bekerja ya Bu ya? Kerja. Sama jurusannya kasih Teteh? Itu mah BMKG. BMKG. Jurusannya. Oh, Hari gitu. ieu mah kapan nuhun akuntansinya. Oh gitu, gitu. Benten jurusan. Oh beda jurusan. Benten. Jadi ya mungkin kalau sudah ketemu jodohnya gampang bulah ya Bu ya. Apalagi dua-duanya orang-orang berpendidikan, insya Allah dua-duanya sukses juga ya Bu ya. Amin, amin. Kalau itu ku Allahna dijodohkan. semoga oleh Allah dijodohkan ya si Teteh sama si AA-nya ya Bu ya. Mohon. Dan nanti kalau misalkan membina rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah Amin, warohmah, amin, amin. diberikan keturunan yang soleh-solehah, dan juga kehidupannya lebih baik lagi mungkin Bu ya, Iya. lebih baik ya. Namanya orang berpendidikan pastilah istilahnya gigih bekerja. Contohnya si Teteh sekarang aja berpendidikan, mencari ilmu untuk pendidikan, untuk ilmu duniawi, gigihnya wah luar biasa Bu. Semangat, Tama. Semangat ya Bu ya. Semangat. Semangat walaupun tinggal di tengah hutan tidak mematahkan semangatnya untuk mengejar cita-citanya Bu ya. Semangat. Semangat. Emang semangatnya dari kecil atau gimana sih Bu? Dari kecil udah semangat atau gimana sih Bu? Eta kieu nya dari kecil mun cita-cita anak anjeunna teh nya mun. Ya. Da naros kitu ka ibunya. Mohon. Iya suwe ku Sunda we sok nyariosna. Mohon. Kieu kumaha cenah lamun ieu teh mah sekolah hoyong ka SMP, teh SMP hoyong SMA, teh SMA hoyong kuliah. Ari saur abdi teh nyaho saur ibuna kitu. Mudah-mudahan ku Allah sing ijabah milik rezeki sing tiasa muliakeun sing teu gaduh ge. Gitu. Mun jantan sepuh kaayaan sakieu teu tiasa usaha, sukses, bertani 1 tahun penghasilan 1 kali. Oh gitu. Iya iya. Jadi mudah-mudahan ku Allah sing jabah. Mun murang kali teh SMP alhamdulillahnya. Mun kitu ranking wae SMA. Jadi berprestasi mungkin Bu ya. Jadi si Teteh itu berprestasi sering masuk peringkat 1, 2 dan 3 mungkin ya Bu ya setiap Ngan sekolah. kieu mohon punten ya kieu Sundanya. Ku sedih aya bunga aya abdi teh murang kali teh hoyong kuliah biaya teu gaduh nya aya. Mohon ujung ditaruh saur pak kepala. Heni cenah kumaha cita-cita. Pak upaya cita-cita mah hoyong kuliah sapertos nu sanes gitu. Mudah-mudahan ku Allah Heni sing tiasa kuliah sukses gitu. Amin. Mun murang kali teh mohon gitu alhamdulillah ayeuna. Aya rezekina. Aya rezekina. Jadi teman-teman, jadi si ibu jadi cerita si ibu singkatnya aja nih ya. Saya jelasin. Jadi si Teteh Heni itu dari kecil, dari mulai SD, SMP, cita-citanya tuh pengen kuliah walaupun hidup di perkampungan. Alhamdulillah, walaupun kata si ibu terbatas lah, usahanya terbatas. Kalau menurut syariat gimana mau biayanya, tapi alhamdulillah ada aja Bu ya rezekinya, karena setiap anak membawa rezeki masing-masing. Tapi alhamdulillah si Teteh Heni cita-citanya bisa kecapaian, bisa kuliah, dan semoga kuliahnya lulus ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya. Saya sudah diperkenankan, sudah diizinkan, tapi sayang, seribu sayang tidak bisa ketemu dengan si Tetehnya ya Bu ya. Mungkin lain waktu saya bisa bertemu dengan si Tetehnya Bu ya. Ibu, saya pamit pulang ya Bu ya. Karena takut ini cuacanya udah mendung, takut kesorean, karena jalannya juga kan jalan istilahnya susah lah kalau bisa bawa sepeda motor ya Bu ya. Becek ya. Ya, Ibu mangga ya Bu. Ya, mangga. Oke teman-teman, mungkin itu tadi kisah sepenggal cerita Teh Heni, seorang mahasiswi yang berasal dari Kabupaten Majalengka yang mempunyai kegigihan dalam mengejar cita-cita di bidang dunia pendidikan. Walaupun beliau tinggal di tengah hutan, atau terserah kalian lah mau nganggapnya hutan atau
perkebunan, silahkan terserah kalian mau menganggapnya apa. Tapi yang jelas, semoga dengan adanya video ini bisa memotivasi buat kita orang-orang kota yang dekat dengan universitas, dekat dengan sekolah, untuk terus melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Contohnya Teh Heni aja yang tinggal di pelosok kayak gini masih melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi untuk bisa menggapai cita-citanya tersebut. Tapi sayang seribu sayang, kita tidak bisa bertemu, saya tidak bisa bertemu, tidak bisa ngobrol langsung bersama Teh Heni, hanya bisa mengobrol sama orang tuanya saja, karena pas saya datang ke sana, Teh Heninya pas ada kesibukan di kampusnya, mungkin karena sekarang akhir tahun mendekati dengan ujian akhir semester ya. Siapa tahu lain waktu kita bisa ketemu dengan Teh Heni, kita bisa ngobrol-ngobrol bersama Teh Heni, kita minta motivasi dari beliau supaya kita juga mempunyai semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita kita. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah mendukung dan menekan tombol subscribe channel YouTube ini. Semoga amal kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Kang Hakim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.